Sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia, terlebih-lebih lagi umat Islam yang ada di luar negeri, tidak mungkin mempercayai cerita akan munculnya tokoh Satrio Piningit. Alasan mereka enteng-enteng saja dan amat sangat sederhana kalau tidak ingin dikatakan menggampangkan atau menganggapnya sepele. Mereka tentu akan mengatakan kalau cerita itu tidak ada dasar hadisnya dan tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Apalagi Satrio Piningit hanya ramalan Joyoboyo. Dalam fikih Islam, haram hukumnya mempercayai ramalan. Namun bagi umat Islam keturunan Jawa, mereka bersifat lebih moderat dan santun karena takut pada leluhurnya, mengingat ramalan Joyoboyo ini sudah berusia ratusan tahun dan dipercaya oleh para leluhur mereka. Umat Islam yang bergaris keras tegas, yang menghitam putihkan persoalan, yang mengharamkan ramalan bersifat ambivalen dan pembual. Mereka mengharamkan ramalan akan tetapi menghalalkan prediksi. Terminologi ramalan adalah menyampaikan sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi. Makna kata prediksi atau perkiraan tidak ada bedanya dengan ramalan. Prediksi atau perkiraan dapat diterima oleh umat Islam karena rentang waktu kejadiannya relatif singkat. Meski prediksi atau perkiraan bermakna ramalan juga. Parameter untuk mengetahui benar tidaknya sebuah ramalan hanya dua. Pertama, rentang waktu yang panjang antara saat ramalan pertama kali disampaikan dengan waktu kejadiannya. Yang kedua, jumlah manusia yang percaya atau beriman, apakah semakin bertambah atau berkurang yang pada akhirnya punah. Kedua parameter di atas dipenuhi oleh ramalan Joyoboyo. Waktu yang panjang dan orang yang percaya semakin bertambah dan tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Beda halnya dengan penganut kepercayaan Tolotang atau berafiliasi ke agama Hindu. Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Cahyo Nawasworo telah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa aliran itu menganut paham animisme yang bersumber dari ajaran Logaligo. Mereka menunggu munculnya seorang tokoh yang bernama Sawaringgading untuk yang kedua kalinya. Pemimpin spiritual mereka disebut Uwak. Semua pengikut tunduk pada perkataan Uwaknya. Aliran ini juga meramalkan dan meyakini akan munculnya seorang tokoh penyelamat. Kepercayaan ini sudah berusia 1000 tahun lebih dan pengikutnya sekarang tinggal beberapa ratus kepala keluarga saja. Karena parameter kedua tidak terpenuhi, maka kami kesampingkan. Ramalan mereka tidak memenuhi syarat untuk bisa dijadikan rujukan dalam mencari kebenaran sebuah ramalan. Kiamat adalah peristiwa yang belum terjadi, akan tetapi sudah lama dijanjikan. Kiamat pertama kali dijanjikan pada masa Nabi Nuh. Janji kiamat masih berlaku sampai hari ini, dan entah sampai kapan. Hanya Allah yang tahu, karena Dia yang berjanji. Maka biarlah Tuhan sendiri yang membuktikan janjinya. Janji Tuhan sifatnya pasti. Umat Islam dan Kristen meyakini janji Tuhan karena janji itu terdapat di kitab sucinya. Sedangkan Hindu, Buddha, dan Konghucu bersifat moderat karena janji itu tidak terdapat di dalam kitabnya. Joyoboyo bukan Tuhan. Karena itu, kebenaran yang dia sampaikan menggunakan kata ramalan, sebab hanya kata itu yang pas digunakan untuk membedakan dirinya dengan Tuhan. Meskipun apa yang disampaikan sama-sama mengandung nilai kebenaran. Janji Tuhan bersifat pasti, janji Joyoboyo sifatnya relatif. Untuk membuktikan relativitasnya, maka digunakan kata yang tepat, yaitu ramalan. Umat Islam yang beriman atau percaya kepada ramalan Joyoboyo tidak dapat dikategorikan sebagai musyrik oleh karena adanya kata pembuka ramalan atau relatif tersebut. Cahyo Nawasworo dengan tegas mengatakan beriman atau percaya pada ramalan Joyoboyo.
Pernyataan ini berani kami sampaikan dengan tegas setelah kami melakukan perenungan yang mendalam berdimensi spiritual. Studi literatur yang berfokus pada kebenaran peramal-peramal dunia, termasuk Nostradamus, dan yang paling penting adalah kajian kritis terhadap Al-Quran. Semua ini kami lakukan dengan waktu yang amat singkat. Al-Quran, Surat Al-Kahfi, ayat 9-26, mengisahkan beberapa orang pemuda yang bersahabat, yang hidup di masa pemerintahan Raja Dicyanus. Raja itu berlaku zalim, sombong, angkuh, dan pemuja berhala. Pemuda yang bersahabat ini adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Pemuda-pemuda itu belum mengenal Allah, karena agama Nasrani dan agama Islam belum ada. Di era Joyoboyo, agama Nasrani dan Islam juga belum masuk ke Pulau Jawa. Raja memanggil pemuda bersahabat itu karena tidak mau menyembah apa yang disembah oleh raja dan seluruh rakyat dalam kerajaannya. Di hadapan raja, Allah meneguhkan hati mereka. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah? Agar keyakinan pemuda-pemuda itu tidak dicemari oleh keyakinan yang dianut orang-orang di sekitarnya, maka salah satu dari mereka mengusulkan untuk berlindung di dalam gua. Berlindung dapat ditafsirkan sebagai bersembunyi. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Niscaya itu Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Bersembunyi dalam bahasa Jawa kuno dapat dimaknai sebagai piningit. Pemuda yang teguh pendiriannya, kokoh keyakinannya meski dihadapkan raja yang zalim, tidak merasa gentar sedikitpun, adalah pemuda jantan, gagah, dan berani. Pemuda seperti itu adalah tipikal seorang kesatria. Dalam bahasa Jawa disebut satrio. Umat Islam yang ada sekarang ini adalah umat yang hidup dan tunduk pada kekuasaan raja yang bernama hawa nafsu. Segala tindakannya, laku, dan perbuatannya semua dilaksanakan berdasarkan kehendak nafsu dan untuk tujuan nafsu. Mulutnya mudah berkata bahwa semua karena Allah semata, akan tetapi hatinya yang paling kecil mengatakan tidak. Mereka memiliki tujuan lain, yaitu untuk mendapatkan uang dengan bahasa yang lebih dihaluskan, rezeki Allah. Hal itu tidak dilarang dalam agama, malah dianjurkan dengan tujuan agar umat Islam bisa hidup sejahtera dan berkecukupan, kemudian membagi rezekinya dalam bentuk zakat dan sedekah. Semua kebaikan dan semua perintah agama yang dilaksanakan dengan taat, balasannya dibayar tunai oleh Allah. Bahkan disegerakan karena Allah tahu manusia memiliki kecenderungan sifat yang tergesa-gesa. Janji-janji Allah kepada manusia dibayar tunai di dunia ini. Dengan begitu, di padang mahsyar nanti posisi janji Allah kepada manusia menjadi zero. Maka benarlah apa yang disebutkan dalam ramalan Joyoboyo, bahwa Satrio Piningit mengenal baik leluhur kalian, tahu semua kejadian di masa lalu, seakan-akan dia ada di saat kejadian itu. Hal ini disebabkan karena Satrio Piningit menggunakan dua waktu, yaitu waktu gaib dan waktu nyata, yang perbandingannya sehari dibanding 500 tahun. Ramalan Joyoboyo sudah berusia 500 tahun lebih, akan tetapi selalu segar dalam ingatan seakan-akan Sabdo Palo Nayo Genggong baru mengucapkannya kemarin siang.
Perasaan itu benar, karena hitungan menggunakan waktu gaib. Perasaan itulah yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi. Sangat beralasan jika manusia tidak dapat mengetahui, apalagi menemukan sosok Satrio Piningit yang sebenarnya. Sebab manusia hanya menggunakan waktu nyata. Meskipun Satrio Piningit hidup di zaman kita, di zaman modern ini, berada di sekitar kita, menyaksikan kita, menggunakan semua kecanggihan teknologi yang kita gunakan, dan juga menggunakan waktu nyata sebagaimana yang kita gunakan. Akan tetapi, jika dia sudah merasakan ada manusia yang telah sampai pada tingkatan meraba-raba dirinya, atau belum mengetahui apalagi menemukan, maka dengan sekejap mata dia masuk ke dalam dimensi waktu gaib. Di waktu gaib itulah tempat persembunyian Satrio Piningit. Dia memingit diri di dalam waktu gaib. Wajar, logis, dan rasional jika manusia tidak dapat mengetahuinya apalagi menjumpainya.